Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam segala sesuatu Tuhan senantiasa memberi dan menyediakan berkat bagi kita. Karena kita adalah orang-orang yang senantiasa hidup di dalam berkat Tuhan. Mari kita memulai persekutuan keluarga saat ini dengan bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus dalam segala keadaan kehidupan kami, mampukan kami untuk bersyukur, karena di sana kami senantiasa mengalami berkat yang menguatkan, berkat yang memampukan, berkat yang mencukupi di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan,
ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Shalom saudaraku. Dalam persekutuan keluarga saat ini, kita akan merenungkan tema hidup yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudaraku, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, walaupun di masa-masa PPKM yang berarti pandemi corona belum berakhir dalam kehidupan kami rindu ya Tuhan, senantiasa mengalami berkat dari Tuhan, tetap berkecukupan dalam kehidupan sehari-hari, tetap kuat dan berani menjalani hidup, dimampukan melewati segala pergumulan kehidupan kami dengan baik. Saat ini ya Tuhan, kami rindu menemukan kehendak Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan itu kembali memberkati kami, menguatkan, menuntun kami ketika kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikian saudaraku. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang tanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Kehidupan kita akan bahagia, kita akan kuat menjalani hidup ketika firman Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika ada orang bertanya, siapakah yang ingin diberkati Tuhan? Dan barang siapa yang ingin diberkati Tuhan, silakan angkat tangan. Maka saudaraku, pasti kita akan segera mengangkat tangan kita, karena kita termasuk orang-orang yang ingin diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya, mengapa saudaraku setiap orang kok ingin diberkati Tuhan?
Karena pandangan orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang-orang yang senantiasa hidupnya lancar, tidak menghadapi masalah, tidak menghadapi pergumulan hidup, semua serba ada, serba baik. Pertanyaannya, apakah memang seperti itu? Orang yang diberkati Tuhan apakah selalu lancar, tidak punya masalah dalam hidupnya? Belum tentu, saudara. Saudara kasih Tuhan, mari kita melihat apa arti dari berkat Tuhan itu. Saudara kasih Tuhan, berkat adalah segala karunia atau segala pemberian Tuhan yang membawa kebaikan kehidupan kita. Contoh pertama, saudara, keselamatan karena pengorbanan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa kitalah yang berbuat dosa, kitalah yang selayang disalib, bukan Kristus. Tetapi Kristus menggantikan kita, mau disalib untuk mengampuni, untuk menyelamatkan, untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Sebenarnya kita tidak layak mendapatkannya, tetapi karena anugerah, karunia, berkat Tuhan diberikan, sehingga pengampunan itu kita dapatkan dalam kehidupan kita. Contoh yang kedua, saudara, hikmat, kekuatan, dan pendampingan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mencermati kehidupan kesehari-hari, begitu banyak persoalan, begitu banyak permasalahan yang sering kali kita alami, yang begitu menekan kehidupan kita. Dan karena kita lemah, kadang-kadang kita merasa tidak berdaya, merasa capek menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam pergumulan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan memberikan anugerahnya, memberikan karunia-Nya, memberikan berkat-Nya berupa hikmat-Nya. Sehingga dengan hikmat Tuhan itu kita dimampukan untuk memutuskan segala sesuatu dengan tepat dan baik. Tuhan pun juga memberikan kekuatannya dalam kehidupan kita. Sehingga dengan kekuatan Tuhan itu kita dimampukan untuk melewati segala sesuatu dengan baik pula. Tidak mudah putus asa, tidak mudah berhenti menghadapi perkara atau persoalan, terus melangkah dan melangkah. Kemudian contoh yang ketiga, saudara, Tuhan pun juga memberikan berkat karunia berupa sarana-sarana kita menjadi kehidupan kita dengan baik. Rezeki yang kita dapatkan, uang yang kita dapatkan, harta yang kita miliki, mobil yang kita miliki, motor yang kita miliki, semuanya merupakan berkat Tuhan yang bisa kita pakai sebagai sarana menjalani hidup dengan baik. Yang semuanya sebenarnya tidak layak untuk kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara Tuhan, ketika seseorang atau kita mengalami berkat Tuhan yang pribadi, dalam ayat yang kita baca tadi, saudara, orang yang diberkati Tuhan diumpamakan dengan sebuah pohon yang ditanam di tepi air. Yang pertama, saudara, kita membayangkan di tepi air merupakan tempat yang tepat untuk sebuah pohon ditanam dan mengalami pertumbuhan. Artinya, saudaraku, kehidupan kita senantiasa dibawa oleh Tuhan. Kehidupan kita senantiasa ditempatkan Tuhan di tempat yang pas, di tempat yang tepat untuk kita bisa hidup dan bahagia di sana. Kemudian yang kedua, saudara, ketika sebuah pohon atau tanaman ditanam di tepi aliran air, maka akar-akarnya akan semakin menancap dalam ke tanah. Di satu sisi, saudaraku, tumbuhan atau tanaman tadi bisa mendapatkan suplai makanan yang cukup. Kemudian di sisi lain, tanaman atau pohon tadi akan semakin kuat dan semakin kuat, sehingga ketika ada angin tidak membuat tanaman itu cepat roboh.
Demikian juga kehidupan kita, saudaraku, ketika kita diberkati Tuhan, maka iman kita akan semakin menancap lebih dalam kepada Tuhan Yesus. Sehingga di satu sisi kita akan hidup berkecukupan dalam segala sesuatu, di sisi lain kita akan semakin kuat, berani menjalani hidup, tidak mudah patah semangat, tidak mudah berhenti di jalan dalam menjalani dan menyelesaikan segala pergumulan kehidupan kita dengan baik. Yang ketiga, saudaraku, sebuah pohon atau tanaman yang ditanam di tepi aliran air dikatakan akan selalu menghasilkan buah pada waktunya. Artinya, saudaraku, setiap orang yang diberkati Tuhan, kita yang diberkati Tuhan, akan tetap berbuah dalam kehidupan kita. Artinya, kita akan senantiasa mengalami keberhasilan dan keadaan kehidupan yang baik dari hari ke hari. Walaupun pada awalnya harus menghadapi berbagai macam pergumulan dan permasalahan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mensyukuri setiap berkat yang masih dapat kita alami, yang masih dapat kita nikmati, yang masih kita rasakan, kita dapatkan dalam kehidupan kita apapun itu. Walaupun pandemi corona belum berakhir dan masa PPKM level 4 diperpanjang sampai 9 Agustus, tetapi mari, saudaraku, kita tetap mensyukuri setiap berkat Tuhan yang masih kita dapatkan. Kita masih bisa makan, kita masih bisa bekerja, anak-anak masih bisa sekolah, dan kita masih mendapatkan rezeki dari Tuhan. Kita syukuri itu. Dan kita masih diberi kekuatan untuk menjalani suka duka, bahagia cerita kehidupan kita dari hari ke hari. Patut kita syukuri. Supaya apa, saudara? Semangat itu tetap ada dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa menjadi orang yang diberkati Tuhan. Saldo bagi kita semua. Amin.
Mari saudaraku saling menjadi berkat dengan saling mendoakan seorang dengan yang lain dalam doa syafaat kita.